salah satu dari situs paku bumi yang berada di puncak Gunung Tidar atau Bukit Tidar. Kita kembali ke bawah, kita lihat lebih jelas, lebih detail makam Syekh Subakir. Gunung Tidar adalah salah satu dari gunung yang penuh misteri, tempat di mana petilasan dari Syekh Subakir saat berusaha menumbali tanah Jawa dari cengkraman dayang tanah Jawa, Eyang Sabdo Balon. Ikuti perjalanan saya dalam My Trip Membluskan edisi menyingkap tabir Gunung Tidar. Halo sobat My Trip My Belusukan, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, kali ini kita akan belusukan ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kota Magelang, yaitu situs dari petilasan Syekh Subakir dan petilasan Mbah Ismoil Jati atau yang dikenal dengan nama Sabdo Balon atau Mbah Semar di Gunung Tidar. Perlu diketahui bahwa Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kita masuk ke gunung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk ke area kawasan Bukit Tidar di Magelang. Masih pagi guys, masih pukul 4 menjelang subuh. Ini ada sini kayaknya. Iya kayak sini kayaknya. Mana? Ini pintu masuk ya. Kayaknya. Karena baru kali ini kesini jadi masih buta jalan nih. Kisah Syekh Subakir awalnya dimulai saat Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalik diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9 orang. Para ulama Turki yang dikumpulkan oleh Sultan Muhammad I mempunyai keahlian guys, dengan berbagai macam keahlian. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Kemudian para ulama tersebut dikirim ke tanah Jawa atau Nusantara. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Ya, kita akan naik ke puncak Bukit Tidar. Ini lumayan tinggi guys, tapi karena ada jalan yang layak seperti ini, terlihat
semacam taman kota. Karena Bukit Tidar ini tepat berada di tengah kota Magelang. Di sini ternyata banyak makam-makam tua. Di sepanjang jalur ini kita mendapat beberapa makam yang karang gelap, jadi tidak kelihatan. Ini makam Cina ya, ya makam Cina ya. Konon kala itu Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker guys, yang dipenuhi oleh makhluk gaib dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa guys. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa kala itu. Sebagai bekal untuk menangani permasalahan gaib yang ada di tanah Jawa, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari tanah Arab yang telah dirajah. Lalu batu hitam itu dinamakan Raja Aji Kala Cakra, kemudian dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral dari pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci tersebut, maka batu hitam itu menjadi gejolak di kalangan para lelembut tanah Jawa kala itu. Setelah kita ziarah sampai ke makam Syekh Subakir, kita langsung ke atas ke area makam yang diduga merupakan makam dari Mbah Semar. Yang di atas itu apa? Itu ya? Hah? Banyak. Konon disinilah ditancapkannya batu hitam yang beraja Aji Kala Cakra oleh Syekh Subakir. Kala itu cuaca langsung mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung pun bergemuruh. Lelembut setan, siluman pada lari menyelamatkan diri. Jin, Banaspati, dan teman-temannya semua hanyut dalam air karena takut menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Sebagian jin yang lari dan mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Sabdo Palon, raja para jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, dan beliau terusik dan keluar menjadi penyebab timbulnya hawa panas bagi
bangsa jin dan lelembut tanah Jawa. Saya sudah berada di salah satu pusat dari Bukit Tidar, yaitu ini pernah merupakan paku yang ditancapkan oleh Syekh Subakir sebagai tanda, sebagai tumbal untuk bisa menangkal dari berbagai hawa gaib, hawa negatif dari Eyang Sabdo Palon yang merupakan raja lelembut di tanah Jawa. Nah, ini adalah puncaknya. Jadi kita berada di puncak. Jadi kalau teman-teman yang jalan-jalan ke Jogja maupun ke Magelang, jangan lupakan sejarah tentang bagaimana kisah Syekh Subakir menumbali tanah Jawa. Nah, di sini adalah area pusatnya. Saat Sabdo Palon bertemu dengan Syekh Subakir, Sabdo Palon menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut yang menimbulkan kekacauan di puncak Gunung Tidar. Oke, setelah kita melihat patok atau pakunya tanah Jawa atau paku yang digunakan untuk menumbali tanah Jawa oleh Syekh Subakir, kita lanjut ke salah satu tugu. Ini nggak tahu apa nih nama tugunya, tapi perasaan ini adalah tugu sebagai kawah candra di muka dari teman-teman Akmil akan dilantik atau belajar di sekolah Akademi Militer di Magelang. Iya, ini obor. Obor ini sepertinya menandakan semangat yang bergelora di dalam jiwa seorang Akmil. Ini masih baru nih, jadi mungkin menggantikan yang lama. Mau jatuh kan? Oke, kita ke Tugu Akmil. Tinggi guys. Ini Tugu Akmil sebagai tempat pengukuhan dari siswa-siswi Akademi Militer, baik itu polisi maupun tentara, tepat di atas puncak Bukit Tidar. Wow, mantap guys. Tidak jauh dari situs tumbal tanah Jawa terdapat lokasi petilasan yang hanya ditandai oleh batu nisan, yaitu petilasan Pangeran Purboyo. Lokasinya berada di bawah pohon beringin berukuran besar di pojok tenggara puncak Gunung Tidar. Petilasan ini ada karena dulu kabarnya Pangeran Purboyo pernah bersemedi di bawah pohon beringin tersebut. Petilasan Pangeran Purboyo paling tidak terawat dari situs yang lainnya. Ada 3 versi mengenai siapa Pangeran Purboyo, karena gelar Pangeran Purboyo ada di beberapa tempat, tapi yang mendekati adalah Pangeran Purboyo
dari Mataram lah yang paling mendekati. Pangeran Purboyo dari Mataram adalah putra dari Panembahan Senopati yang lahir dari istri Putri Ageng Giri. Demikian ulasan perjalanan saya dalam Maestri Belusukan edisi Menguak Misteri Bukit Tidar atau Gunung Tidar di Magelang. Nanti kita akan kembali bertemu dalam bahasan berikutnya tentang perjanjian Syekh Subakir dan Sabtu Talon di puncak Gunung Tidar.